Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 721-725. Bab 721. Sutradara Chen tidak memiliki banyak status di industri hiburan, dan film Yun Feifei juga merupakan film pertama yang ia sutradarai. Jadi Zhu Zetian sama sekali tidak menganggap serius Direktur Chen. Jika itu normal, Direktur Chen tidak akan membela Yi Yun. Karena tidak ada yang akan menyinggung orang besar seperti Zhu Zetian demi aktor cilik yang tidak dikenal. Tapi sutradara Chen tahu bahwa Li Qiang sangat puas dengan Yi Yun, jika Yi Yun bisa lulus ujian dan menjadi pahlawan dalam drama Li Qiang. Sutradara Chen bisa menjadi sutradara drama itu, jadi sekarang Yi Yun sangat penting bagi sutradara Chen. Jika Yi Yun terlempar dari kapal pesiar, maka kerjasamanya dengan Li Qiang akan hancur, jadi Direktur Chen memilih untuk berdiri saat ini. Tuan Zhu, saya mohon, tolong beri Yi Yun kesempatan, sekarang Yi Yun tahu dia salah, bisakah Anda memberinya jalan keluar? Direktur Chen memohon kepada Zhu Zetian dengan sangat rendah hati. Bentak. Setelah mendengar kata-kata Direktur Chen, Zhu Zetian menamparkan wajah Direktur Chen dengan keras tanpa memikirkannya, dan kemudian berteriak dengan mata terbuka lebar, kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi. Tanda tanya petik 2. Tuan Zhu. Direktur Chen menutupi wajah besarnya, ekspresi wajahnya sangat memalukan, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Zhu Zetian menatap Direktur Chen dengan dingin, lalu berjalan ke arah Yi Yun tanpa ekspresi, melihat Yi Yun dari atas ke bawah, dan berkata dengan nada yang sangat acuh tak acuh, apakah kamu tahu tempat apa ini? Yi Yun memandang Zhu Zetian dan tidak berbicara. Saat ini, Yi Yun sudah menyadari bahayanya, dan hatinya juga sangat ketakutan, dia khawatir dia benar-benar akan terlempar dari perahu. Jika dia benar-benar mati di sini, dia tidak akan pernah bisa melihat Fendi Zanders seumur hidupnya. Awalnya, Yi Yun berencana membiarkan Fendi Zanders menjadi manajernya setelah Fendi Zanders lulus. Tapi sekarang semuanya sia-sia, Yi Yun tahu bahwa karena orang seperti Zhu Zetian berani mengatakan hal seperti itu, maka Zhu Zetian mungkin benar-benar melakukannya. Pelacur kecil, aku menanyakan sesuatu padamu, apa kamu tahu di mana ini? Melihat Yi Yun tidak berbicara, Zhu Zetian berteriak pada Yi Yun dengan ekspresi sangat marah. Ini pesta kapal pesiar. Yi Yun menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara rendah. Benar, ini pesta kapal pesiar, pestaku. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apa yang baru saja kamu lakukan? Zhu Zetian memperhatikan Yi Yun dengan merendahkan dan terus bertanya. Yi Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Zhu Zetian dan tidak berkata apa-apa. Karena kamu tidak tahu, izinkan aku memberitahumu bahwa pesta ini telah mengumpulkan banyak wanita kaya dan terkenal, dan ada banyak produser dan sutradara dari industri hiburan. Mereka yang bisa datang ke pesta itu semuanya adalah temanku, tapi kamu dejalang menghajar para tamu di pesta, apakah ini tempat di mana kamu bisa bermain liar? Katakan padaku. Zhu Zetian menatap matanya, dan meneriaki Yi Yun dengan ekspresi sangat marah. Benar, Tuan Zhu baru saja melamar Nona Yun. Sungguh momen yang romantis, tapi karena kamu, bangsat, yang menghancurkan segalanya. Benar, ini hanyalah penghinaan bagi Tuan Muda Zhu dan Nona Yun. Beraninya kamu membuat masalah di upacara lamaran Tuan Zhu, sungguh tidak tahu malu. Itu adalah makan malam yang enak, tapi sekarang dirusak oleh wanita ini. Wanita ini benar-benar penuh kebencian. Hari ini, aku harus menghukum wanita ini. Ya, jika kamu tidak membuangnya ke laut hari ini, itu akan terjadi terlalu murah untuknya. Semua orang yang disebut kelas atas hadir berdiri di sisi Zhu Zetian dan mulai mengutuk Yi Yun. Direktur Chen juga merasa sedikit tidak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini. Jika dia terus menjadi perantara bagi Yi Yun, mungkin dia akan terlibat juga. Jadi setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Direktur Chen diam-diam mundur, dan melihat posisi Yi Yun dengan tatapan sangat menyesal. Saat ini, Yi Yun telah kehilangan orang terakhir yang dapat berbicara mewakilinya. Oke, berhenti bicara omong kosong, cepat lakukan. Pada saat ini, Zhu Zetian tampaknya mulai tidak sabar menunggu, dan mengerutkan kening dan berteriak pada pengawal di depannya. Setelah mendengar perkataan Zhu Zetian, beberapa pengawal berjalan menuju posisi Yi Yun lagi. Dan Zhu Zetian berdiri di samping Yun Feifei, lalu memeluk pinggang ramping dan lembut Yun Feifei, dengan senyum bangga di wajahnya. Pada saat ini, Yun Feifei juga memiliki senyum puas di wajahnya, dan dia akhirnya menyingkirkan masalah seriusnya. Jadi dia menyandarkan kepalanya di bahu Zhu Zetian dengan berpura-pura mesra, dan kemudian menatap Yi Yun yang malu dengan ekspresi main-main. Zhao Siki juga sangat senang saat ini, karena Zhao Siki tidak pernah menyangka segalanya akan sesederhana itu. Dia baru saja menerima 2 tamparan dari Yi Yun, dan dia bisa mendapatkan peran utama dalam sebuah film, yang jauh lebih mudah daripada tidur dengan sutradara dan produser tersebut. Anda harus tahu bahwa apa yang disebut direktur hebat itu tidak mudah untuk dilayani.
Jika Anda bertemu dengan beberapa sutradara dengan hobi khusus, Anda mungkin akan melumpuhkan tubuh Anda sendiri. Pada saat ini, pengawal Su Zetian berjalan ke arah Yi Yun satu demi satu, dengan ekspresi yang sangat galak di wajah mereka. Di depan orang-orang kuat ini, Yi Yun terlihat sangat lemah dan menyedihkan. Mata indah Yi Yun juga penuh ketakutan dan keputusasaan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Maafkan aku. Salah satu pengawal berteriak pada Yi Yun tanpa ekspresi, lalu mengulurkan tangan untuk meraih lengan Yi Yun. Tuan Muda Su, apa yang membuatmu begitu marah? Saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat ke belakang. Saya melihat seorang wanita muda cantik dengan temperamen glamor, menginjak sepatu hak tinggi, berjalan keluar dari kerumunan. Setelah melihat wanita muda cantik ini, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Dan Su Zetian mau tidak mau menoleh untuk melihat wanita muda cantik itu, dengan ekspresi agak terkejut di wajahnya, dan ekspresi Yun Feifei bahkan lebih luar biasa. Tuan Li, mengapa Anda ada di sini? Setelah Su Zetian tertegun sejenak, dia tergagap dan meneriaki wanita muda cantik itu. Wanita muda cantik yang keluar dari kerumunan tidak lain adalah produser Li Qiang yang baru saja ditemui Yi Yun. Yi Yun memandang Li Qiang yang keluar dari kerumunan dengan wajah terkejut, dan juga sangat terkejut di hatinya. Karena Yi Yun tidak pernah menyangka Li Qiang akan berdiri dan berbicara mewakilinya saat ini. Bab 722. Meskipun Li Qiang hampir berusia 40 tahun, tetapi karena dia terawat dengan baik, dia terlihat seperti gadis berusia 20 tahun. Li Qiang berpakaian sangat seksi, rambut panjangnya yang hitam dan halus menutupi bahunya seperti air terjun, kulitnya halus, dan dia mengenakan untaian kalung perak di tulang selangkanya, yang memiliki tekstur yang dalam dan terlihat sangat mempesona. Gaun profesional berwarna hitam menonjolkan sosok seksi dan seksinya secara maksimal. Kakinya yang ramping dan indah bersinar terang di udara tanpa lemak. Wanita bernama Li Qiang ini bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik, bahkan dibandingkan dengan bintang wanita yang hadir ini, dia tidak kalah dengan dirinya. Ketika semua orang yang hadir melihat penampilan Li Qiang, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Karena Li Qiang masih sangat terkenal di dunia hiburan, pada dasarnya semua bintang di dunia hiburan mengenal Li Qiang. Tidak ada yang menyangka Li Qiang akan berdiri dan berbicara mewakili Yi Yun saat ini. Tuan Li, apakah Anda kenal orang ini? Su Zetian sangat mengenal Li Qiang, dan dia tahu bahwa Li Qiang tidak mudah diganggu, jadi Su Zetian sangat sopan kepada Li Qiang saat ini. Alasan mengapa Li Qiang memilih untuk berdiri saat ini adalah karena Li Qiang merasa Yi Yun sangat cocok untuk permainannya. Jika dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan pernah menemukan pahlawan wanita yang cocok lagi. Jadi untuk permainannya sendiri, Li Qiang tidak punya pilihan selain berdiri. Saya kenal dia, Tuan Su, bisakah Anda memberi saya sedikit perhatian dan melepaskannya hari ini? Li Qiang bertanya pada Su Zetian dengan lembut. Setelah Su Zetian mendengar kata-kata Li Qiang, ada kilatan aneh di matanya, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit malu. Setelah Yun Feifei melihat adegan ini, ekspresi wajahnya sangat marah. Dia awalnya mengira rencananya akan berhasil, tetapi dia tidak menyangka Li Qiang akan berdiri saat ini dan langsung mengganggu semua rencananya. Namun saat ini Yun Feifei juga tahu bahwa pilihannya untuk menghadapi Yi Yun adalah benar. Jika Li Qiang tidak berencana membiarkan Yi Yun memainkan peran utama, maka Li Qiang tidak akan berdiri dan berbicara mewakili Yi Yun saat ini. Yi Yun jalang sialan ini. Jejak kemarahan melintas di mata Yun Feifei. Di sisi lain, Li Qiang menghampiri Su Zetian, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Su Zetian, Tuan Muda Su, Anda tidak akan memberi saya wajah ini, bukan? Presiden Li. Su Zetian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Presiden Li, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin saya tidak memberi Anda wajah, karena Anda mengenal wanita ini, saya akan memberikannya kepada Anda hadapi hari ini, kamu bawa orang ini pergi. Terima kasih. Li Qiang tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Su Zetian, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju posisi Yi Yun. Yun Feifei tidak pernah menyangka bahwa Su Zetian begitu takut pada Li Qiang. Awalnya, Yi Yun bisa saja dihukum mati, tapi Yun Feifei pasti sangat tidak mau membiarkan Su Zetian melepaskan Yi Yun seperti ini. Tuan Li, terima kasih. Yi Yun tidak menyangka Li Qiang akan menjadi orang yang menyelamatkannya pada akhirnya, jadi dia berkata kepada Li Qiang dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, ikut aku. Li Qiang berkata dengan lembut pada Yi Yun. Yi Yun menarik napas dalam-dalam, lalu bersiap untuk pergi bersama Li Qiang. Ah! Tapi pada saat ini, Yun Feifei tiba-tiba berteriak. Setelah mendengar teriakan Yun Feifei, semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat posisi Yun Feifei. Bahkan Su Zetian menoleh untuk melihat ke arah Yun Feifei, lalu menatap Yun Feifei dengan nada sangat bingung dan bertanya, Feifei, ada apa denganmu? Sayang, ada yang tidak beres. Hanya cincin berlian yang kamu berikan padaku barusan menghilang.
Yun Feifei tidak rela membiarkan Yi Yun pergi seperti ini, jadi setelah rencana pertama gagal, dia memikirkan metode kedua. Dia merasa jika dia menjebak Yi Yun karena mencuri cincin berliannya, tidak ada gunanya jika Li Qiang ingin berbicara mewakili Yi Yun. Bagaimanapun, Yi Yun adalah seorang pencuri, dan tidak mungkin bagi Li Qiang untuk melindungi seorang pencuri. Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang menyangka ada orang yang berani mencuri cincin berlian pertunangan yang diberikan Zhu Zetian kepada Yun Feifei di pesta lamaran Zhu Zetian. Kalian pasti tahu kalau cincin itu tak ternilai harganya, setidaknya puluhan juta, siapapun yang berani mencuri cincin itu berarti mendekati kematian. Kamu kehilangan cincin berlianmu. Setelah Zhu Zetian mendengar kata-kata Yun Feifei, ada kilatan keterkejutan di matanya, dan dia berteriak pada Yun Feifei dengan nada yang sangat bersemangat. Benar, cincinku masih ada di sini sekarang, tapi sekarang dicuri dan menghilang. Yun Feifei adalah seorang aktris, dan dia sangat pandai berakting. Jadi dia berpura-pura mencarinya dengan hati-hati, lalu berkata dengan cemas. Nona Yun, apakah kamu meninggalkan cincin itu di suatu tempat, dan kamu lupa? Pada saat ini, seorang pria parubaya mengerutkan kening dan bertanya pada Yun Feifei. Setelah Yun Feifei mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi wajahnya tampak semakin cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan mulut melengkung, apa yang kamu bercanda di sini? Bagaimana saya bisa meletakkan barang sepenting itu tanpa pandang bulu? Saya selalu memakainya di tubuh saya, dan itu pasti dicuri. Itu. Melihat ekspresi cemas Yun Feifei, Zhu Zetian juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengerutkan kening, dan meraung dengan ekspresi sangat marah, siapa yang berani mencuri sesuatu di upacara pertunanganku? Apakah kamu tidak sabar? Semua orang melihat posisi Zhu Zetian. Siapa yang mencuri cincinku? Cepat serahkan padaku. Aku tidak perlu mempersulitmu. Kalau tidak, jika aku menangkapmu, aku akan mematahkan kepala gandamu dengan tanganku sendiri. Zhu Zetian menatap mata, dan meneriaki kerumunan dengan ekspresi sangat marah. Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, semua orang menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani berbicara. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Mereka tahu kejadian hari ini adalah masalah besar. Seseorang berani mencuri cincin berlian pertunangan yang diberikan Zhu Zetian kepada Yun Feifei, betapa beraninya. Saat ini, masalah ini jauh lebih serius daripada pemukulan Yi Yun barusan. Baru saja Zhu Zetian memberikan cincin itu kepada Yun Feifei di hadapan banyak orang, belum lagi berapa harga cincin berlian itu, maknanya saja tidak bisa diukur dengan uang. Namun, kurang dari setengah jam berlalu sebelum cincin itu dicuri. Jika masalah ini terungkap, bukankah Zhu Zetian akan kehilangan muka? Bab 723. Di dalam kapal pesiar Princess. Semua orang mengira Li Qiang maju untuk menyelamatkan Yi Yun, dan lelucon ini berakhir. Namun yang tidak pernah disangka orang adalah cincin berlian yang diberikan Zhu Zetian kepada Yun Feifei ternyata dicuri. Di mata Zhu Zetian, ini jelas merupakan rasa malu dan terhina yang besar. Zhu Zetian tidak bisa menerima hal seperti itu terjadi. Mereka semua bodoh, bukan? Melihat tidak ada yang berbicara, Zhu Zetian menyipitkan matanya dan berteriak. Dan semua orang melihat posisi Zhu Zetian dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tahu di dalam hati bahwa sekarang bukan waktunya bercanda. Begitu mereka marah, nyawa mereka akan terancam kapan saja. Karena tidak ada yang mengakuinya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhu Zetian menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan, semua pengawal, segera blokir pintu keluar aula ke arahku, dan tidak ada yang bisa pergi. Saya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu hari ini. Bahkan berani mencuri cincin pertunanganku. Kleter. Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, para pengawal berlari menuju pintu keluar. Dalam sekejap, pintu keluar ruang perjamuan dikelilingi oleh lebih dari selusin pengawal, tidak ada yang bisa pergi sama sekali, dan semua pengawal bersiaga. Tuan Muda Zhu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, pengawal utama berjalan ke arah Zhu Zetian dan bertanya dengan lembut kepada Zhu Zetian. Semuanya, maafkan aku, kuharap semua orang bisa bekerja sama denganku, aku ingin mencari semuanya. Zhu Zetian berteriak pada semua orang yang hadir dengan wajah kosong. Setelah semua orang mendengar kata-kata Zhu Zetian, ekspresi wajah mereka menjadi sedikit aneh. Lagi pula, orang-orang ini disebut orang-orang kelas atas, dan jika mereka digeledah oleh orang-orang ini, itu akan sangat memalukan. Namun tak berdaya, orang-orang ini mengetahui bahwa cincin itu memang sangat penting bagi Zhu Zetian. Jika seseorang berani menentangnya sekarang, itu akan membuktikan bahwa mereka bersalah, jadi meskipun orang-orang ini tidak bahagia di dalam hatinya, mereka hanya dapat menerima kenyataan ini secara diam-diam. Yun Feifei memandang Zhao Siki dengan cemas. Setelah Zhao Siki melihat mata Yun Feifei, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Yun Feifei.
Dia buru-buru berdiri dan berkata kepada Zhu Zetian, Tuan Muda Zhu, menurutku tidak perlu mencari semua orang, aku tahu siapa yang mencuri cincin berlian itu. Apakah kamu tahu siapa yang mencuri cincin berlian itu? Setelah Zhu Zetian mendengar kata-kata Zhao Xiki, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan, Zhu Zetian juga merasa jika semua orang digeledah, itu akan berlebihan. Dan ini tidak hanya membuang banyak waktu, tetapi juga menyinggung perasaan banyak orang. Tetapi jika Zhao Xiki tahu siapa yang mencuri cincin berlian itu, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Kamu bilang kamu tahu siapa yang mencuri cincin berlian itu, kan? Kalau begitu beritahu aku sekarang, siapa yang mencuri cincin berlian itu? Zhu Zetian menatap Zhao Xiki dan bertanya dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, Zhao Xiki melirik semua orang yang hadir. Setelah melihat tatapan Zhao Xiki, semua orang juga menjadi sedikit bingung. Mereka tidak tahu siapa yang berani mencuri cincin berlian Zhu Zetian. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, apa salahnya mencuri, dia sebenarnya ingin mencuri cincin berlian Tuan Zhu. Benar, cincin itu adalah cincin pertunangan orang lain, jadi bagaimana jika kamu mencurinya? Tidak peduli kepada siapa kamu menjualnya, itu akan ketahuan. Menurutku orang ini pasti punya masalah otak, kalau tidak, mustahil melakukan hal bodoh seperti itu. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi di suara rendah. Dan tatapan Zhao Xiki akhirnya tertuju pada Yi Yun, lalu dia mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Yi Yun dan berteriak dengan keras, orang yang mencuri cincin Tuan Zhu adalah Yi Yun. Setelah mendengar kata-kata Zhao Xiki, semua orang membeku di tempatnya. Dan Li Qiang, yang berdiri di samping Yi Yun, tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Yi Yun, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Zhao Xiki, apa yang kamu bicarakan di sini? Kapan aku mencuri cincin Yun Feifei? Yi Yun menatap Zhao Xiki dengan mata berair besar. Yi Yun pernah berkonflik dengan Zhao Xiki sebelumnya, jadi semua orang tidak terlalu mempercayai kata-kata Zhao Xiki. Jejak rasa jijik muncul di mata Zhao Xiki, lalu dia cemberut dan berkata, kali ini, kenapa kamu masih berpura-pura berada di sini? Bukankah karena aku tahu kamu mencuri cincin itu, kamu menjadi marah dan memukulinya? Aku bangun. Apakah itu milikku? Kamu hanya berbicara omong kosong. Yi Yun menatap matanya yang besar dan berair, dan meneriaki Yi Yun dengan ekspresi sangat marah. Dan orang-orang yang hadir sepertinya mempercayai apa yang dikatakan Zhao Xiki. Saat ini, saya pikir hanya wanita seperti dia yang akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, kita semua di sini adalah orang-orang berkualitas tinggi. Hanya wanita ini yang muncul entah dari mana. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Untuk sesuatu seperti mencuri, saya pikir dia mencuri cincin itu. Pelacur ini sangat miskin dan gila sehingga dia bahkan berani mencuri cincin pertunangan Tuan Zhu. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ya, wanita seperti ini benar-benar menjijikkan. Tiba-tiba, semua orang berdiri dan mulai menuduh Yi Yun. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Yi Yun, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tapi aku benar-benar tidak mencuri cincin itu. Li Qiang menoleh dan melirik ke arah Yi Yun acuh tak acuh, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia merasa masalah hari ini jelas tidak sesederhana itu, jika tidak, Yi Yun tidak akan pernah menemui masalah satu demi satu. Yi Yun pasti telah menyinggung seseorang. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Li Qiang. Serahkan cincin itu sekarang, demi Tuan Li, saya tidak memiliki pengetahuan yang sama seperti Anda. Zhu Zetian menarik napas dalam-dalam, dan berteriak pada Yi Yun dengan suara rendah. Setelah Yi Yun mendengar kata-kata Zhu Zetian, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, lalu dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku belum pernah melihat cincin itu sebelumnya, dan aku juga belum mencuri sesuatu. Ini saatnya, dan kamu masih tidak mengakuinya. Zhu Zetian memandang Yi Yun dan mencibir. Tuan Zhu, Anda baru saja melepas pakaiannya, apakah Anda tidak tahu apakah dia mencurinya? Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba berteriak keras. Bab 724. Benar, kamu harus melepas bajunya. Buka semua pakaian di tubuhnya, cincin itu pasti ada bersamanya. Saya pikir dia tidak menangis ketika dia tidak melihat peti mati itu. Saat ini, semua orang sepertinya telah memutuskan bahwa Yi Yun lah yang mencuri cincin itu, jadi semua orang berteriak dengan marah. Setelah mendengar perkataan orang-orang ini, Yi Yun langsung tercengang, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Xiki, pergi dan cari tubuhnya sekarang untuk melihat apakah cincin itu ada di tubuhnya. Yun Feifei tahu bahwa cincin pertunangan itu pasti bukan di tubuh Yi Yun, tapi di tubuh Zhao Xiki. Jadi dia sengaja meminta Zhao Xiki untuk menggeledah tubuh Yi Yun, karena dengan cara ini, Zhao Xiki bisa menyelundupkan cincin itu ke tubuh Yi Yun. Kalian berdua bantu aku mengendalikannya. Zhao Xiki berteriak pada dua pengawal di sampingnya.
Setelah mendengar perintah Zhao Siki, pengawal itu berlari tepat di depan Yi Yun, dan kemudian dengan kuat mengendalikan Yi Yun. Yi Yun hanyalah seorang wanita yang lemah, jadi tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan dua pengawal kekar itu. Saat ini, Li Qiang berdiri di samping Yi Yun, dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Karena masalah ini di luar kendalinya. Zhao Siki menghampiri Yi Yun, lalu diam-diam mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin berlian yang diberikan Yun Feifei dari balik pakaiannya. Gerakan Zhao Siki sangat halus, tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Namun Yi Yun memperhatikan tindakan Zhao Siki, namun Yi Yun tidak mengetahui apa yang dilakukan Zhao Siki. Saat ini, Yi Yun tidak terlalu takut, karena dia tahu cincin itu pasti tidak ada di tubuhnya. Sambil memegang cincin itu erat-erat di tangannya, Zhao Siki berpura-pura meraba-raba pakaian Yi Yun, lalu langsung memasukkan tangannya ke dalam saku Yi Yun, menunjukkan senyuman puas. Yi Yun, apa ini? Zhao Siki mengeluarkan tangan kecilnya dari saku Yi Yun. Saat ini, Zhao Siki kebetulan sedang memegang cincin berlian di tangannya. Dan cincin berlian ini kebetulan adalah cincin pertunangan yang diberikan Zhu Zetian kepada Yun Feifei. Ini adalah... Yi Yun melihat cincin berlian di tangan Zhao Siki, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka cincin ini akan muncul di tubuhnya. Namun, kecepatan reaksi Yi Yun masih sangat cepat, dan dia tiba-tiba teringat akan tindakan Zhao Siki sebelumnya. Jadi dia segera mengerti bahwa sudah jelas bahwa Zhao Siki dan Yun Feifei bekerja sama untuk menjebaknya. Kamu memakaikan cincin berlian ini padaku, kan? Yi Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Zhao Siki dengan suara rendah. Yi Yun, apa kamu bingung? Cincin berlian ini jelas-jelas diambil dari pakaianmu, jadi kenapa ternyata aku yang memakaikannya padamu? Zhao Siki mencibir mulut kecilnya dan menjawab dengan ekspresi yang sangat arogan. Aku tidak menyangka cincin ini benar-benar dicuri olehnya. Wanita ini licik sekali, dia mencuri cincin berlian pertunangan Nona Yun, dan sekarang dia masih tidak mengakuinya. Ya, apa yang wanita ini ingin lakukan? Pertama dia menyelinap ke pesta, lalu berkonflik dengan para tamu yang menghadiri pesta, dan sekarang dia mencuri cincin berlian pertunangan Tuan Zhu dan Nona Yun. Benar-benar menjijikkan. Menurutku orang seperti ini harus dipukuli sampai mati. Benar, wanita seperti ini harusnya dipukuli sampai mati, sungguh menjijikkan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir dalam keadaan bersemangat. Ekspresi wajah semua orang sangat marah, seolah-olah bukan Zhu Zetian yang kehilangan cincin itu, melainkan mereka. Aku belum pernah dekat dengan Yun Feifei, tidak mungkin aku mencuri cincinnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Yi Yun berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Apakah kamu pernah dekat denganku, kenapa aku tidak tahu? Yun Feifei berteriak dengan mulut melengkung. Aku. Yi Yun membuka mulutnya dan ingin menjelaskan. Tapi saat ini, Zhu Zetian maju selangkah dan menamparkan wajah Yi Yun. Ada, jepretan. Yi Yun terhuyung mundur 2 langkah, lalu langsung jatuh ke tanah, dan berteriak dengan ekspresi sedih, aku benar-benar tidak mencuri cincin Yun Feifei. Sudah waktunya, kamu masih berani berdalih, kamu wanita begitu tak tahu malu, kamu bahkan berani mencuri cincin pertunanganku. Teriak Zhu Zetian. Ya, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak menyangka dia akan mencuri cincinku. Aku sangat marah. Yun Feifei memanggil Zhu Zetian dengan hati-hati. Dan Zhu Zetian menoleh untuk melihat ke arah Yun Feifei, lalu berkata dengan lembut, bayi kecil, jangan marah, aku pasti akan membantumu memberi pelajaran yang bagus pada wanita jalang ini hari ini. Oke. Yun Feifei mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian melanjutkan, saya sudah memikirkannya sekarang, tidak heran Yi Yun berani mengambil tindakan terhadap Zhao Siki sebelumnya, dia sengaja ingin memperburuk masalah ini, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa selama dia memperjelas kami pasti akan sangat marah jika kami membuat masalah, dan kemudian kami akan mengusirnya. Saat itu, dia bisa mengambil cincin ini dan pergi secara terbuka. Untungnya, saya mengetahuinya tepat waktu. Jika dia pergi begitu saja, lalu dia konspirasi telah berhasil. Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, semua orang tersentak dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Yi Yun akan begitu licik. Li Qiang memandang Yi Yun dengan ekspresi tak berdaya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Zhu Zetian dan saya hanya mengangguk sebagai kenalan, saya tidak peduli jika Anda mencuri cincin ini hari ini, saya tidak dapat melakukan apapun sekarang, selebihnya kamu bisa mencari tahu sendiri. Li Qiang telah melakukan semua yang dia bisa, dan sekarang dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia mundur 2 langkah, kembali ke kerumunan. Yi Yun awalnya mengira masalah hari ini sudah selesai, tapi dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap Yun Feifei dan Zhao Siki pada akhirnya. Wanita ini benar-benar licik. Itu hati wanita yang paling beracun. Jika Tuan Zhu benar-benar mengusir orang ini sekarang, dia bisa pergi dari sini dengan selamat. Saya pikir mungkin ada temannya yang menunggunya di luar sekarang.
Ya, sulit membayangkan semua ini direncanakan oleh wanita ini, dia pasti punya kaki tangan. Semua orang melihat posisi Yi Yun dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ekspresi wajah Su Zetian saat ini juga sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Yi Yun dengan suara rendah, aku tidak menyangka kamu berani mempermainkanku di sini, jika Fei Fei tidak mengetahuinya. Cincinnya hilang, aku akan mengusirmu sekarang, bukankah itu tipuanmu? Aku benar-benar tidak mencuri cincin itu. Yi Yun duduk di tanah, dan berteriak dengan ekspresi tak berdaya. Bab 725. Setelah Su Zetian melihat Yi Yun masih menyesatkan, ekspresi wajahnya sangat marah. Karena Su Zetian merasa ini sangat memalukan, dan tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Dan Yun Fei Fei, seorang wanita yang selalu memahami pikiran pria dengan baik, dia tahu bahwa Su Zetian pasti sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Jadi dia berkata dengan lembut kepada Su Zetian, sayang, jangan terlalu marah, itu semua karena Yi Yun terlalu licik, jika bukan karena dia begitu licik, kita tidak akan tertipu. Saya harus menangani masalah ini dengan serius hari ini, jika tidak, jika masalah ini terungkap, di mana saya akan menaruh wajah saya. Su Zetian mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Benar, orang seperti ini harus ditindak dengan tegas. Tentu saja, Yun Fei Fei tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk menambah penghinaan pada cederanya. Hanya memikirkannya saat ini, Su Zetian merasa sedikit takut. Jika bukan karena Yun Fei Fei mengetahuinya lebih awal, dia mungkin akan malu dan diusir pulang hari ini. Jika bukan karena kemunculan Lik yang barusan, Su Zetian mungkin sudah lama melempar Yi Yun dari perahu. Saat itu, Yi Yun akan kabur dengan membawa cincin berlian tersebut. Bahkan jika Su Zetian mencari semua tamu di aula, dia tetap tidak dapat menemukan cincin ini. Tuan Zhu, apa rencanamu dengan wanita ini? Pada saat ini, pengawal utama mengerutkan kening dan bertanya kepada Su Zetian dengan suara rendah. Setelah Su Zetian mendengar kata-kata pengawal itu, ada sedikit ketegasan di matanya, dan kemudian dia berteriak tanpa ekspresi, potong tangan kanan wanita ini, lalu buang ke laut untuk memberi makan ikan. Oke. Petik 2. Pengawal itu mengangguk dengan cepat. Lebih cepat, aku ingin melihatnya mati di laut dengan mataku sendiri, apa kamu mengerti maksudku? Su Zetian mengulangi dengan nada yang sangat dingin. Ming, mengerti. Pengawal itu mengangguk lagi. Setelah mendengar perkataan Su Zetian, para tamu yang hadir tampak semakin terkejut. Karena mereka tahu Su Zetian telah membunuh Yi Yun. Namun saat ini, tidak ada yang akan merasa kasihan pada Yi Yun, karena mereka semua merasa Yi Yun pantas mendapatkan semuanya. Wanita seperti ini harus mati. Itu benar, dia sendiri yang memintanya, dia bahkan berani mencuri barang-barang Tuan Zhu. Ini pertama kalinya aku bertemu wanita yang tidak tahu malu, cepatlah dan bunuh wanita ini. Di antara mereka, beberapa generasi kedua kaya yang memiliki hubungan baik dengan Su Zetian mulai melayani mereka, dengan nada yang sangat kejam. Dan Yi Yun duduk di tanah tanpa daya, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Karena dia tahu bahwa meskipun dia memohon sekarang, itu tidak ada gunanya, dan tidak ada yang akan membela dan menjadi perantara untuknya saat ini. Pengawal itu mengeluarkan pisau buah dan berjalan langsung menuju posisi Yi Yun. Tunggu sebentar. Tapi saat ini, Yun Fei Fei tiba-tiba memanggil. Sayang, ada apa? Su Zetian menoleh untuk melihat Yun Fei Fei, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Tidak peduli apa, Yi Yun dan aku sudah saling kenal cukup lama. Meskipun dia melakukan ini terlalu banyak, tapi... Sayang, kamu tidak ingin memohon pada wanita jalang ini, kan? Su Zetian mengerutkan kening dan bertanya pada Yun Fei Fei. Wanita ini berani mencuri cincin berlian kita. Aku pasti tidak akan membiarkannya, tapi menurutku dia harus punya saudara, jadi aku ingin bertanya padanya apakah ada hal lain yang ingin dia katakan sebelum dia meninggal. Yun Fei Fei menjelaskan dengan lembut. Sayang, kenapa kamu begitu baik? Su Zetian sekali lagi tersentuh oleh kebaikan pura-pura Yun Fei Fei. Namun nyatanya Yun Fei Fei sama sekali tidak merasa kasihan pada Yi Yun, ia hanya ingin mempermalukan Yi Yun jauh sebelum Yi Yun meninggal. Yun Fei Fei menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke arah Yi Yun, memutar pantatnya. Agar orang lain tidak mendengar apa yang dia katakan, dia berjongkok tepat di depan Yi Yun, dan kemudian berbisik, Yi Yun, apakah kamu sekarang tahu jarak antara kamu dan aku? Semua ini direncanakan olehmu dan Zhao Siki, kan? Kamu menjebakku, kan? Yi Yun mengertakkan gigi dan bertanya dengan sengit. Setelah Yun Fei Fei mendengar kata-kata Yi Yun, dia berkedip dan tidak menyangkal masalah tersebut. Kenapa kamu mengincarku kemana-mana? Di mana aku memprovokasimu? Jawab Yi Yun dengan suara rendah. Kesalahanmu adalah kamu tidak boleh bertemu Li Qiang. Kesalahanmu adalah kamu tidak seharusnya begitu cantik. Aku selalu membenci wanita yang lebih cantik dariku. Tahukah kamu? Kata Yun Fei Fei dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Yun Fei Fei, Yi Yun membeku di tempatnya, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya.
Yi Yun tidak pernah berpikir bahwa Yun Feifei akan menghadapinya karena alasan ini. Oke, ngomong-ngomong, kamu sekarat sekarang, apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Aku berjanji akan meneruskannya kepada keluargamu. Yun Feifei bertanya pada Yi Yun dengan lembut. Keluarga. Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, Yi Yun tertegun sejenak, keanehan muncul di matanya. Apa? Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Melihat Yi Yun tidak berbicara, Yun Feifei terus bertanya. Tolong bantu aku menyampaikan kepada pacarku bahwa aku tidak bisa berjalan bersamanya. Pada saat ini, satu-satunya hal yang Yi Yun tidak bisa lepaskan adalah Fendi Zanders. Meskipun dia dan Fendi Zanders baru bersama kurang dari 3 bulan, dan keduanya belum pernah bertemu satu sama lain sejak mereka berpisah terakhir kali. Namun meski begitu, Yi Yun masih tidak bisa melepaskan Fendi Zanders. Awalnya, Yi Yun berencana pergi ke Fendi Zanders hari ini. Jika dia pergi ke Fendi Zanders, mungkin banyak hal yang tidak akan terjadi. Pacarmu yang brengsek yang mengantarkan makanan. Yun Feifei tersenyum ringan, lalu bangkit perlahan dan berkata, jangan khawatir, aku akan mencari seseorang untuk menyampaikan ini kepada pacarmu. Yi Yun memandang Yun Feifei dan menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak berbicara. Oke, kamu bisa melakukannya. Teriak Yun Feifei pada pengawal di sampingnya tanpa ekspresi. Setelah mendengar perkataan Yun Feifei, pengawal itu mengangguk ringan, lalu mengambil pisau buah dan berjalan menuju posisi Yi Yun. Yi Yun berbaring diam di tanah, menatap langit-langit dengan mata bingung, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Fendi Zanders, aku mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Aku sangat mencintaimu. Terima kasih karena bisa tampil dalam hidupku. Tidak peduli bagaimana penampilanmu di mata orang lain, aku selalu merasa bahwa kamu pasti akan berada di masa depan. Ini akan sangat bagus, saya harap Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah saya pergi. Yi Yun perlahan menutup matanya, mengingat masa lalu dengan Fendi Zanders di benaknya, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dan pisau buah yang tajam memotong langsung ke arah tangan kanan Yi Yun.